masalah Suzuki Hayate untuk pasang PWK 26. Itu kemarin sudah tak pasang, sudah diambil sama temanku. Itu timbul masalah kecil lagi. Ini masalah yang kadang-kadang sering muncul, guys. Masalahnya itu kondisi dingin itu langsam stabil, itu enggak ada masalah lah. Lah, habis dipakai itu kadang-kadang itu ada suara nembak pas habis starter. Itu mesti muncul. Enggak tahu kenapa. Biasanya sih di katup aisnya itu minta disetel agak longgar apa agak ditutup. Itu kondisinya yang kemarin itu ditutup ya. Jadi tak tutup, tak kasih 0,5 mili, sekitar 1 mili lah. Itu kan masih ada udara yang masuk kan ya. Lah ini kok tertembak. Nah, gas buangnya kan otomatis tertahan. Jadi ini kayaknya ini pas di starter muncul suara tertembak, busi aman. Ini katup aisnya minta longgar, di agak longgar ini. Mungkin dari settingan karbonnya itu agak boros, nggak kering ya. Kalau kering nanti malah deakselerasi itu meledak-meledak biasanya. Ya, minta agak boros dikit. Nah, katup aisnya itu dibuka, jadi ada aliran udara itu ya. Aliran udara itu enggak langsung ke knalpot, ke ais dulu, dilempar di filter ya, terus disedot. Udara dari filter itu disedot ya, sama udara dari manifold, jadilah gas baru. Itu kalau kalian disumpel nggak apa-apa. Kalau aku sih, kalau tak sumpel aisnya, aku kan bisa merasakan nih motor nggak enak. Sama biasanya kalau ais disumpel, katanya orang-orang sih itu ada tenaganya ketimbang nggak disumpel. Pernah itu skidrop tak sumpel, itu nggak enak nih. Tarikannya itu kayak tertahan gitu. Terus langsam itu kabur. Jadi sebelumnya itu meledak-meledak juga. Nah itu solusinya tak pakai ais Shogun KW itu, merek itu beli di Shopee, ada merek itu ais eksternal, tak tambahin ais eksternal punyanya Shogun. Itu biar nggak meledak-meledak terus. Kalau orinya itu kan meledak-meledak terus, kan disangka bocor sama mesin. Itu aslinya nggak bocor. Wong saya kasih pak aisnya itu, terus apalagi tak setel renggang setengah tutup, itu sama aja bocor, meledak-meledak. Ya kalau ditutup ya sayang, kerak yang masuk di gas buang itu nanti numpuk jadi polusi knalpotnya. Jadi nggak ramah lingkungan gitu. Fungsinya ais itu biar karbon itu nggak keluar dari knalpot, biar aman untuk kesehatan paru-paru. Di sananya ada fungsinya kalau di pabrikan Jepang itu. Nggak ngawur lah istilahnya, harus kalau orang otomotif harus tahu itu. Jadi meledak-meledak itu masih aja nggak bisa diselesaikan. Terus itu kan katanya itu habis beli bensin sel kan oktannya itu kan 92 ya kalau nggak salah, dan pertalite itu 90. Yang cocok kompresi 125, lihat ya di Google ya, ada kan kompresi Suzuki Hayate
Kalau nggak salah itu 9:6.1 itu ya. Lah itu kalau sel itu di atasnya kelas motor cc 125. Seharusnya kan nggak setara bro. Meskipun ski drive spin itu setaranya pakai pertalite, mentok pakai pertamax ya, itu mentok. Kalau motor itu mau mesinnya nggak ada masalah, nggak apa-apa pakai pertamax, aman-aman aja. Kalau di beberapa kali digas nggak ada masalah ya nggak apa-apa, tapi jangan sering pakai pertamax. Siapa tahu nanti keropos kepala sekernya ya. Tapi kalau pengguna Suzuki itu pertamax terus, nggak masalah sih, berarti ya nggak apa-apa. Jangan maksudnya jangan sering-sering pakai pertamax. Kan nggak tahu sih barang dalam itu gimana. Bagus pakai pertamax itu buat menghilangkan kerak-kerak di dalam seker itu kan, piston ya, itu bagus dibanding pertalite ya. Ada alasan lagi, pertalite sama yang dulu lah premium. Sekarang premium nggak ada, pertalite ya. Di starter pagi itu nggak nyala, tapi pakai pertamax itu nyala, lebih lancar gitu. Itu nggak dari bensin, itu dari setelan karbu masing-masing ya. Aku dulu pakai pertalite, susah tuh starterannya, tapi alhamdulillah sudah tak setel klepnya. Sekarang pakai pertalite nggak masalah. Biasanya klep itu minta bensin yang agak oktan gede, jadi udara yang masuk itu lancar. Kayak pertama itu kan terlalu gede masuknya, itu kualitas bahan bakar maksudnya itu. Jadi ya kalau nggak ada masalah ya terusin pakai pertama aja, nggak apa-apa. Kalau ada masalah kayak knalpot beluk, itu beda lagi. Arahnya ke kalau nggak ring piston sama bos klep ya, itu yang ada yang bocor lah, bongkar lagi gitu. Jadi masalah knalpot meledak itu kadang kala muncul gitu. Meledaknya kadang jedar gitu kan, kayak cuk karburator itu, padahal posisinya mati, tapi itu tak kontrol. Itu maksudnya nutup, maksudnya mati itu nutup, cuknya itu nutup aman, nggak kebuka. Kalau kebuka kan di starter nggak nyala lah. Itu kalau karbu BWK, kalau karbu original itu di cuknya diaktifin masih bisa nyala itu, meski merebet gitu kan. Kalau ski drive kan ada cuk otomatisnya itu ya. Cuk otomatis itu penting aslinya, cuman kalau orang nggak tahu itu ya dianggap ya ditutup aja lah. Biasanya cuk otomatis itu kalau mesin dingin itu cuk otomatisnya nyala. Kalau mesin panas cuk otomatisnya nutup ya. Itu buat manasin motor lah istilahnya itu. Terus bedanya Hayate sama ski drive itu rasanya beda bro. Rasanya kok agak konstan Suzuki Hayate gitu ya. Pas awal gas itu digas, lo kok konstan Suzuki Hayate ketimbang ski drive itu. Tarikannya
ring 16 itu lebih gigit ketimbang ring 14 itu ya. Apa aku nggak salah merasakan itu ya? Jadi kok padahal ini ya Hayati kan sama-sama berat ya, timbang skitrap ya, sama-sama berat sih kayaknya. Itu kok lebih konstan gitu loh. Kalau yang ada tahu masalahnya kok konstan Hayati ketimbang skitrap ya, tinggal komentar ya di video ini ya. Jadi kalau skitrap itu gas itu harus ditunggu dulu sampai 80, terus tunggu lagi ke 100 ya. Masalah kalian kalau 100 km itu enggak banter itu ya gimana ya, mentoknya 100 km tergantung mesinnya ya. Kalau dulu kan dari dealer ya langsung dibeli baru motor terus digas, itu kan masih ada daging boringnya, itu kan masih ori ya, masih belum pemakaian lama kan, itu masih bisa mencapai 145 150. Lah sekarang itu udah pemakaian berapa tahun bro, masih ini 100 km kan masih itu, masih apa istilahnya masih banter sih menurutku. Itu enggak jauh beda dari motor-motor yang baru-baru sekarang kan, mentok juga 100 berapa itu, kayak Vario gitu kan 110 dan 100 itu. Ini motor 2009 masih 100 km 100 ya 100 km itu memang agak lain lah bisa sampai segitu kan ya. Soalnya perbedaannya itu dari daging boring itu, boring silinder itu kan, itu dagingnya masih kuat Suzuki. Jadi ring piston itu kan istilahnya gesek terus sih pemakaian itu ya. Nah itu harus perlu diteliti lah istilahnya. Ini kita Suzuki masa kalah sama Honda Vario, Honda Beat, Honda itu. Nah iya ini Suzuki, meski kan harus tahu batas aman mesin. Batas aman mesin itu berapa motormu, per motor itu beda-beda lah, jangan disamakan. Harusnya menurutku 120 km itu katanya sih, ada yang bilang mentok 120 km itu bisa mencapai itu ya. Kalau aku sih 100 km itu sudah aman, langsam bunyi mesin itu 100 itu sudah aman, 100 km itu. Jadi 20 kilometernya itu buat apa? Biar nggak overhead, biasanya sih ada kalau karbu original 120 km bisa mentok, habis itu mesin langsam agak kasar dikit biasanya gitu. Nah itu kan terlalu di karbu, selang karbu itu terlalu pas pakai original, jadi bisa mentok sampai segitu. Itu gimana ya istilahnya, itu dipaksakan. Jadi kalau setel bawaan dealer itu biasanya gitu. Tapi kalau ada yang kuat motornya ya nggak masalah, cukup perawatan ganti oli gitu aja. Jadi itu ya, kalau gue sih malu kalau berjalan motor itu 60 km mentok, itu malu. Minim itu 80, mentok itu 100,
ke atas, udah gitu aja. Oke, gitu ya pembahasan kali ini untuk motor meledak-meledak, dan pembahasan lain itu bisa kalian komentar yang motornya masih awet-awet di atas 120 km ya, komentar aja, nanti sharing-sharing kalau ada waktu. Oke, salam jumpa.